Waalaikumsalam. Oke. Eh, hari ini sesi ke-12. Nah, hari ini eh, seingat saya minta teman-teman mempresentasikan draft wawancara Aduh, yang akan dilakukan untuk pengumpulan data tugas akhir. Em, Nah, karena kita itu sisa 2 sesi sama hari 3 sesi ya. Jadi targetnya itu di sesi ke-13 minggu depan itu sudah punya skrip hasil wawancara. Lalu di terakhir sesi 14 itu sudah paparan temuan hasil. Gitu. Ya. eh Sebelumnya saya cek presensi dulu ya. Adisti, Dwisari, nggak ada. Adisti minggu ini lagi izin Miss karena Sabtu kemarin udah lahiran. Oh, lahiran. Oh, anak keberapa? Anak pertama Miss. Oh, alhamdulillah. Laki, perempuan anaknya. Perempuan. Oh. Minta surat dokter aja ya, yang menjelaskan kalau baru melahirkan. Karena kalau bakri itu kan rigid ya peraturannya. Apapun alasannya hanya boleh 3 kali tidak hadir gitu. Ya, nanti kalau Seingat aku kemarin Adisti udah nge-email BAA Miss, tapi nanti saya coba ingetin lagi. udah, terus BAA-nya udah kasih respon belum? Udah, iya. Udah, nanti saya dikasih ya hasil responnya BAA ya. Di forward aja ke saya. Baik Miss. Oke, sementara saya tuliskan tidak hadir dulu ya. Kemudian Elsa Hadir, Miss. Elsa ada ya? Ada, Miss. Oh, oke. Hotma cari invoice. Hotma nggak ada. Irul Hadir, Miss. Mahesa Hadir, Miss. Fakih Muhammad Fakih nggak ada. Nadia Hadir, Miss. Rizky Agusta Hadir, Miss. Shelby Hadir, Miss. Shirley Tapi gue juga Shirley nggak cuma ada. ngikutin yang berdesain. Talita Oh, I see. Hadir Miss. yang benar Talita Alicia atau Alisa Talita? Nama lengkapnya Talita Alicia Miss. Saya naruh Alicia soalnya nama panggilan saya Alicia. Oh gitu. Oke. Oh ini nggak bisa di save. Jadi yang tidak hadir itu Adisti, kemudian Fakih ya, Muhammad Fakih, Oh, I see. kemudian Shirley ya, betul nggak, Mbak? Perspektif apa ya? Elsa Cyber. ada, Perspektif apa ya? Bingung ya. terus Hotma, Hotma juga nggak ada ya. Irul ada, Mahesa Diata ada, Fakih nggak ada, Nadia ada, Pure Rizky ada, Shelby ada, Talita ada. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Iya benar ada 7 orang. Oke, hari ini
Yang presentasi kelompok berapa, Rizky? Iya sebelum. Kenapa Miss? Maaf. Berapa? Kelompok 4, Miss. Kelompok 4 Empat. ya, oke. Silakan, Mbak. Terus lanjut. Oke, Miss. Sebentar, saya izin share screen dulu. Oke, boleh silahkan Shelby. Apaan sih? Selamat malam, Miss Nur dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Adisti, saya Shelby dan juga Talita. Namun karena Adisti sedang absen karena baru saja melahirkan, jadi di sini akan dibawakan oleh saya dan juga Talita terkait ekonomi dan social responsibility. Selanjutnya. Oh, sudah. Oke, pertama kita membahas tentang ekonomi dulu atau tanggung jawab ekonomi, di mana tanggung jawab ekonomi ini merupakan kewajiban dasar organisasi atau sebuah perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha secara efisien, produktif, dan tentu menghasilkan keuntungan supaya bisa tetap bertahan dan berkembang. Organisasi di sini tuh harus menciptakan nilai ekonomi bagi bukan cuma pemegang saham, tapi juga karyawan, pelanggan, dan menciptakan juga lapangan kerja. Di sini tanggung jawab ekonomi itu menempatkan perusahaan sebagai entitas yang harus tetap maaf, entitas yang harus tetap menghasilkan nilai, menjaga kelangsungan usaha, dan mengelola sumber daya secara efisien. Unsur utama tanggung jawab ekonomi ini pertama tentunya ada profitabilitas. Perusahaan itu harus menghasilkan laba agar bisa terus beroperasi. Laba itu sebenarnya bukan tujuan tunggal, tetapi tentu tetap menjadi syarat supaya perusahaan itu bisa punya sumber daya untuk tentunya membayar karyawan, menjalankan produksi, dan terus bertahan. Dalam konteks teori ini, profit menunjukkan bahwa perusahaan punya dasar yang sehat untuk tetap bertahan. Yang berikutnya ada efisiensi operasional, di mana perusahaan itu menggunakan modal untuk menjalankan perusahaan secara efisien. Semakin efisien, maka semakin besar peluangnya untuk bertahan dalam persaingan. Unsur ini penting karena tanggung jawab ekonomi itu bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga bagaimana perusahaan itu bisa berjalan dengan cara menggunakan sumber daya secara bijak. Berikutnya ada juga keberlanjutan bisnis, di mana dengan adanya kelangsungan usaha menunjukkan kemampuan perusahaan untuk tetap hidup dalam jangka panjang. Dan yang terakhir itu ada penciptaan nilai ekonomi. Jadi di sini perusahaan itu memberikan manfaat ekonomi bukan hanya untuk pemilik, tapi juga kepada karyawan dan stakeholder lainnya. Nilai ekonomi itu bisa muncul dalam bentuk bukan cuma profit aja, tapi lapangan kerja, perputaran uang, pajak, dan kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi. Jadi perusahaan itu bukan cuma mencari keuntungan untuk internalnya, tetapi juga menggerakkan ekonomi di masyarakat sekitarnya. Untuk social responsibility bisa dijelasin oleh Shelby. Ya, jadi selain mencari keuntungan, organisasi atau perusahaan itu juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dari dampak yang telah dibuat oleh perusahaan tersebut melalui aktivitasnya. Nah, tanggung jawab ini itu mencakup perlindungan hak masyarakat, kesejahteraan pekerja, kepedulian lingkungan, serta kontribusi terhadap pembangunan sosial. Perusahaan itu dipandang sebagai bagian dari masyarakat sehingga keputusan bisnis itu juga harus mempertimbangkan kepentingan berbagai stakeholders dan bukan hanya perusahaan itu sendiri saja. Nah, tanggung jawab sosial menekankan bahwa perusahaan itu nggak boleh semata-mata mengejar keuntungan saja, tapi juga harus atau bahkan wajib memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, di sini ada beberapa unsur social responsibility. Yang pertama ada perilaku etis atau ethical behavior, di mana ini merupakan dasar dari tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, unsur ini itu menekankan bahwa setiap
keputusan dan juga tindakan dari suatu perusahaan itu harus didasarkan pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, kemudian transparansi, dan juga penghormatan terhadap hak-hak dari pihak lain. Nah, sebuah perusahaan mungkin itu udah mematuhi hukum yang berlaku, tapi belum tentu dia itu udah berjalan atau bertindak secara etis. Nah, oleh karena itu, etika di sini itu menjadi standar yang seakan-akan tuh lebih tinggi dibanding sekedar hanya mematuhi hukum yang berlaku aja. Nah, perilaku etis ini juga berkaitan dengan bagaimana perusahaan itu bisa membangun kepercayaan publik. Nah, perusahaan ini oleh sebab itu harus bisa bertanggung jawab sehingga akan lebih mudah nih memperoleh kepercayaan dari konsumen, karyawan, investor, maupun masyarakat. Nah, sebaliknya praktik yang manipulatif atau juga eksploitasi tenaga kerja ini juga bisa menyesatkan atau ibaratnya merusak reputasi perusahaan tersebut. Selanjutnya, ini ada kontribusi sosial di poin kedua, di mana ini bentuk partisipasi aktif perusahaan dalam membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Nah, kontribusi ini itu dapat dilakukan melalui berbagai macam program seperti pendidikan, kesehatan, kemudian pemberdayaan ekonomi, bantuan kemanusiaan, pengembangan komunitas, dan lain sebagainya. Nah, melalui kontribusi sosial ini, perusahaan itu mencoba untuk menunjukkan bagaimana keberadaannya itu tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan saja, tetapi juga bisa memberikan manfaat nilai bagi masyarakat. Nah, program-program tersebut itu menjadi wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosial yang ada di sekitarnya. Kontribusi sosial ini juga membantu perusahaan untuk memperkuat lagi hubungan antara mereka dan juga konsumen atau masyarakat. Jadi ketika masyarakat itu bisa mendapatkan manfaat dari suatu perusahaan, maka tingkat loyalnya itu juga bisa meningkat. Di poin selanjutnya adalah kesejahteraan masyarakat atau community well-being. Jadi, kesejahteraan masyarakat ini tuh dampak positif dari poin yang sebelumnya gitu, di mana dalam tanggung jawab sosial, perusahaan itu tidak hanya dinilai dari banyaknya program yang udah berjalan gitu, tapi juga sejauh mana sih program tersebut itu bisa menghasilkan suatu perubahan yang nyata bagi masyarakat. Nah, semakin, besar manfaat yang dirasakan sama masyarakat, maka semakin besar juga kontribusi perusahaan terhadap pembangunan sosial yang berkelanjutan gitu. Misalnya, kalau kita tahu, Aqua itu punya, CSR, untuk ke beberapa daerah di Indonesia untuk supaya bisa memudahkan masyarakat mengakses air bersih. Nah, itu kan programnya. Nah, contoh dari kesejahteraan masyarakat ini adalah akhirnya mereka jadi terhindar dari, berbagai macam penyakit dan lain sebagainya, jadi bisa memperoleh kualitas hidup yang lebih baik gitu. Nah, selanjutnya di poin yang keempat ada kepedulian lingkungan atau environmental concern. Nah, di sini itu menunjukkan bahwa komitmen perusahaan untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas bisnisnya itu terhadap alam. Nah, contohnya itu mencakup seperti pengelolaan limbah, pengurangan emisi, kemudian efisiensi penggunaan energi, konservasi sumber daya alam, terus dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam era bisnis modern, perusahaan itu nggak hanya bertanggung jawab kepada manusia, tapi juga kepada alam. Nah, di sini kerusakan lingkungan itu dapat menimbulkan dampak panjang bagi masyarakat dan generasi mendatang, sehingga di sini perusahaan itu atau organisasi perlu menerapkan prinsip-prinsip sustainability atau pembangunan berkelanjutan. Oke, untuk berikutnya ada perspektif Stuckelberg dan Dougal, yaitu merupakan ahli, di mana dia menjelaskan di bukunya Cyber Ethics 4.0 Serving Humanity with Values, bahwa hubungan antara ekonomi dan social responsibility itu bukan dua hal yang bertentangan, tetapi merupakan dua unsur yang saling melengkapi, di mana ekonomi itu menekankan kepada keberlanjutan bisnis, efisiensi, dan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai ekonomi. Sedangkan social responsibility atau tanggung jawab sosial itu menekankan kewajiban moral perusahaan untuk memperhatikan dampak sosial dari aktivitas bisnisnya. Jadi perusahaan itu tidak cukup kalau misalnya cuma menghasilkan keuntungan untuk internalnya saja, tetapi juga perlu memastikan bahwa keuntungan tersebut diperoleh secara bertanggung jawab dan menguntungkan juga kepada lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Di mana perusahaan itu harus mampu untuk melanjutkan operasi jasa ataupun produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi laba itu bukan salah satu-satunya tujuan, karena perusahaan juga berhubungan dengan stakeholder lain
dan memiliki tanggung jawab sosial untuk memperluas fungsi dari perusahaan tersebut. Di mana hubungan ekonomi dan tanggung jawab sosial ini bukannya saling melawan, tetapi merupakan fondasi yang memungkinkan perusahaan untuk menjalankan peran sosialnya. Jadi di teori ini ekonomi bukanlah lawan dari kepedulian sosial, tetapi justru saling berhubungan. Oke. Oke, selanjutnya di sini kita bahas terkait sustainability trend yang ada di Indonesia. Jadi perkembangan dunia bisnis saat ini tuh cukup menunjukkan adanya perubahan orientasi dari sekedar hanya mengejar keuntungan ekonomi atau ibaratnya profit oriented, tapi menjadi menuju ke penekanan yang lebih berkelanjutan atau sustainability oriented. Jadi yang kita tahu di Indonesia itu perusahaan mulai lebih memperhatikan bahwa keberhasilan bisnis itu nggak hanya ditentukan oleh kemampuan dalam menghasilkan keuntungan aja, tapi juga bagaimana perusahaan itu bisa mengelola dampak sosial dan juga lingkungan dari aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, tren keberlanjutan ini itu terlihat melalui meningkatnya penerapan konsep Environmental, Social, and Governance atau ESG, program Corporate Social Responsibility atau CSR, ekonomi sirkular, dan juga yang terakhir adalah upaya pengurangan dampak lingkungan seperti pengelolaan limbah dan penggunaan energi bersih. Nah, kalau untuk ESG sendiri itu digunakan untuk menilai bagaimana perusahaan mengelola dampak lingkungan gitu. Konsep ini berkembang karena investor dan juga masyarakat itu nggak lagi hanya menilai kinerja keuangan perusahaan juga, tapi tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Sementara kalau untuk CSR, ini adalah komitmen perusahaan untuk memberikan manfaat lebih kepada masyarakat dan lingkungan melalui berbagai program sosial, di mana di sini menunjukkan bahwa perusahaan itu punya tanggung jawab yang lebih luas. Yang ketiga ada ekonomi sirkular, yaitu adalah model ekonomi yang memang tujuannya itu yang kita tahu misalnya kayak reduce, reuse, recycle, and recovery gitu. Jadi memang yang mungkin awalnya model bisnisnya itu bisa kayak dibuat, diproduksi, kemudian dipakai, dibuang gitu, tapi sekarang itu udah mulai didaur ulang atau bisa juga di-recycle atau diproduksi kembali menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat. Kemudian yang keempat ini adalah konsep yang berfokus pada upaya perusahaan untuk bisa meminimalkan dampak negatif dari aktivitas bisnis terhadap lingkungan. Di sini perusahaan itu bisa mengurangi pencemaran, emisi karbon, kemudian penggunaan sumber daya alam yang berlebihan gitu. Ada juga contoh CSR yang dilakukan di Indonesia. Di sini kita ambil contoh kasusnya itu yang dilakukan oleh Danone. Pertama mereka ada yang dinamakan program WASH, di mana Danone ini datang ke daerah-daerah pelosok dan mereka menerapkan program water access, sanitation, dan hygiene. Melalui program WASH ini, Aqua mendukung penyediaan akses air bersih dan peningkatan sanitasi masyarakat. Di sini programnya itu bukan cuma tentang memastikan masyarakat bisa mendapat akses kepada air bersih, tetapi juga memberi edukasi dan memastikan bahwa masyarakat lebih mampu menjaga kesehatan lingkungan. Jadi di sini Danone itu sebagai perusahaan yang memperoleh manfaat ekonomi dari sumber daya air, Danone juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut dan memberi kontribusi positif kepada masyarakat. Lalu ada juga program Danone yang berikutnya yaitu IRI, Inclusive Recycling Indonesia, yaitu di mana mereka mengelola sampah plastik. Di sini merupakan bentuk tanggung jawab Danone terhadap permasalahan lingkungan yang muncul akibat penggunaan produk berbahan plastik. Mereka melakukan inisiatif dengan mengumpul dan mendaur ulang plastik untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang ada di lingkungan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa Danone itu tidak hanya fokus kepada mencapai keuntungan secara ekonomi melalui penjualan produk, tapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan aktivitas bisnisnya, sehingga menerapkan socially conscious dan memenuhi tanggung jawab social responsibility Danone.
Ya, kesimpulannya, ekonomi itu memiliki nilai kebebasan yang artinya satu organisasi atau perusahaan itu punya hak untuk melakukan aktivitas ekonomi, berinovasi, mencari keuntungan, dan juga mengembangkan bisnisnya. Namun, kebebasan ekonomi tersebut itu bukan berarti kebebasan yang tanpa batas. Jadi, aktivitas ekonomi ini tetap harus mempertimbangkan apa sih dampaknya terhadap manusia, masyarakat, atau bahkan juga ke lingkungan. Nah, organisasi atau perusahaan yang etis itu tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan ekonomi melalui profitabilitas, efisiensi operasionalisasi, keberlanjutan bisnis, dan juga menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga harus bisa menjalankan tanggung jawabnya melalui perilaku yang etis, kemudian adanya kontribusi sosial yang dilakukan, peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat, serta yang pasti kepedulian akan lingkungan. Nah, dengan demikian, keberhasilan dari organisasi atau suatu perusahaan itu tidak hanya diukur dari keuntungan yang diperoleh, tapi juga dampak positif yang bisa diberikan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Ya, sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, boleh dipersilakan. Terima kasih. Oke, baik. Eh, saya mungkin sedikit menambahkan, ada 4 pilar ya. Jadi ada apa yang disampaikan oleh kelompok 4. Ini kelompok terakhir ya, Mbak? Betul. Oke. Berarti ada 2 sesi ke depan presentasi tugas UAS ya. Karena kan udah tidak ada lagi tugas ini, tapi proses mendanai mapping tetap jalan. Saya mau menambahkan, sebentar, ini bisa di share nggak ya? Ah ya, sudah kelihatan belum ya? Break dulu ya, boleh, karena ada azan di rumah di depan lingkungan saya. Kita break dulu sebentar ya.
Halo? Rupanya tadi saya ke-mute ya, saya pikir saya udah panjang lebar. Oke, saya ulang ya. Jadi apa yang disampaikan oleh kelompok 4 itu, kalau kita lihat dari piramida 4 pilar, itu, keterkaitannya pada, puncak yang di atas itu, yaitu philanthropic responsibility. Nah, sebetulnya yang namanya tanggung jawab sebuah perusahaan, itu tidak hanya pada konteks filantropiknya saja, tapi mulai dari soal ekonominya, legal, bahkan environment gitu ya, termasuk etis, itu menjadi tanggung jawab juga perusahaan. Kalau ekonomik misalnya, bagaimana perusahaan itu mampu memberdayakan masyarakat sekitarnya untuk mereka juga berkembang secara ekonomi. Melalui UMKM misalnya, atau kegiatan-kegiatan yang kemudian membangun ekonomi berkearifan lokal seperti itu. Nah, itu sebetulnya juga menjadi tanggung jawab dari perusahaan. Kemudian kalau legal misalnya mensupport masyarakat lingkungan sekitarnya untuk punya atau menyadari hak-hak mereka, mendukung persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum dan sebagainya. Kemudian kalau yang etis tadi beberapa sudah disampaikan juga oleh kelompok 4, bagaimana kemudian perusahaan itu juga terlibat gitu ya, terlibat dalam praktek kerja yang adil, pemberian upah yang layak gitu ya, terus tidak mempekerjakan pekerja anak-anak yang di bawah usia gitu ya. Nah, itu juga merupakan tanggung jawab sosial mereka gitu ya. Jadi kalau mereka hanya bermake up istilahnya hanya di luar saja, kemudian memberikan bantuan sosial, sementara di dalam perusahaan sendiri mereka tidak menerapkan gaji atau upah yang layak, tidak apa namanya, ada yang bersifat diskriminatif misalnya antara pekerja laki dan pekerja perempuan, sebetulnya mereka juga belum benar-benar melaksanakan CSR-nya gitu. Jadi idealnya yang namanya CSR itu meliputi 4 pilar ini gitu ya. Kemudian juga misalnya kalau apa ya, kalau kan undang-undang buruh atau karyawan juga sudah disahkan ya. Seperti misalnya punya hak untuk cuti melahirkan gitu ya. Ya ini memang agak dilematis. Undang-undang cuti melahirkan itu kan 3 bulan. Nah, nanti Mbak, siapa kelompok kita tadi Adisti ya. Itu kan sebetulnya di dalam undang-undang yang dibuat oleh DPR ada satu klausul yang mengatakan kalau memang diperlukan ibu setelah melahirkan itu boleh menambah lagi 1 bulan. Jadi waktu itu usulannya memang 4 bulan gitu. Cuma kan perusahaan nggak mau rugi ya. Jadi kemudian diambillah jalan tengah. Tetap 3 bulan, hanya ada kalimat jika diperlukan dan sesuai rekomendasi dokter, maka bisa ditambah lagi 1 bulan gitu. Memang negara kita belum secara detail menjelaskan aturan bagaimana perusahaan juga terlibat dalam tanggung jawab legalnya. Artinya legal itu menerapkan undang-undang yang sudah diberlakukan oleh pemerintah dalam perusahaannya. Nah, itu juga termasuk sebetulnya bentuk CSR mereka ya. Jadi corporate social responsibility itu meliputi banyak hal, banyak faktor gitu. Termasuk lingkungan gitu. Bagaimana perusahaan itu juga harus menjaga lingkungan, iklim supaya tetap pada koridornya gitu, tidak merusak udara gitu kan. Nah, itu sangat penting. Kita pernah tahu juga kejadian di Newmont ya, yang mereka kemudian limbah-limbah hasil perusahaannya itu malah merusak lingkungan dan tidak hanya ikan-ikan yang mati, tapi orang-orang sekitarnya pun terjangkit penyakit kulit yang luar biasa gitu. Nah, itu kan sebetulnya juga menjadi bagian dari CSR ya. Jadi walaupun mereka kemudian membuat apa ya,
berwajah manis di luar dengan memberikan santunan, donasi, tapi mereka tidak melaksanakan responsibility yang lain gitu. Sebetulnya belum utuh mereka melakukan kegiatan-kegiatan social responsibility-nya gitu. Ya. Itu tambahan dari saya. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Miss, saya ada yang mau didiskusikan mungkin. Atau ada yang mau ditambahkan dari kelompok 4? Iya, Miss. Menurut saya ini kalau dari penglihatan saya sih mungkin ada ini tipe CSR yang modern gitu kali ya, Miss. Tapi dengan adanya sekarang kan banyak boykot dengan brand-brand yang berafiliasi dengan Israel, itu ada beberapa kayak misal contohnya influencer atau KOL itu kan mereka juga hitungannya sebagai perusahaan ya, sebagai ini organisasi yang harus melakukan CSR juga. Mereka kayak menjalani social responsibility mereka dengan cara tidak bekerja sama atau tidak berafiliasi dengan brand-brand Israel seperti itu. Menurut saya itu kayak bentuk CSR modern sih, Miss. Betul. Mereka memiliki tanggung jawab untuk tidak mempromot brand-brand yang tidak sesuai dengan value mereka gitu. Iya, ya itu juga bagian dari CSR mereka dalam konteks mungkin itu bisa dibilang legal ya. Artinya secara hukum kan sebetulnya mereka Israel itu sudah melanggar hukum dunia ya, dimana harusnya kan itu ada kebebasan kemerdekaan untuk Palestina dan sebagainya. Iya itu juga betul kayak gitu. Dan sebetulnya ketika sebuah perusahaan itu melakukan corporate social responsibility, itu bukan untuk kepentingannya halayak atau masyarakat saja, tapi itu untuk kepentingannya perusahaan itu sendiri kan. Karena dengan dia melakukan CSR, itu akan menumbuhkan image yang positif gitu. Nah, image positif itu kan juga perlu buat mereka membranding gitu. Jadi sebetulnya nggak hanya kepentingan orang, kepentingan si perusahaan itu sendiri gitu. Bahkan di beberapa perusahaan bagian dari promosi itu juga adalah dengan melakukan CSR. Jadi CSR itu bagian dari bagaimana mereka mempromosikan dan tanda petik ya secara terselubung tentang perusahaan mereka gitu. Karena kan itu sedang membentuk image. Ya. Jadi itu kan kalau kita orang komunikasi khususnya PR kan beda dengan marketing adalah kita bersifat intangible. Tapi dampak kita kalau berhasil itu jauh banget dan akan menetap lama gitu. Nah, itu juga salah satunya bisa dilakukan lewat CSR gitu. Makanya kenapa beberapa perusahaan besar mereka udah rutin gitu karena mereka tahu ini bagian juga dari promosi mereka gitu, branding perusahaan produk-produk mereka juga gitu. Oke, ya betul Mbak Alisa. Ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada kita beri aplaus dulu buat kelompok 4. Ya. Oke, silakan ditutup dulu Mbak Alisa sama Mbak Shelby. Ya, sekian presentasi dari kami dan juga penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, baik. Selanjutnya presentasi draft wawancara ya. Jadi saya tuh rencananya UASnya itu adalah membuat paper. Kalau nggak salah udah pernah saya sampaikan ya di mata kuliah sebelumnya. Jadi nanti sesuai dengan tema. Jadi hari ini silakan presentasikan tema tugasnya apa, lalu draft wawancaranya apa, bagaimana gitu.
nyambung yang UTS sebetulnya. Jadi UTS kan sudah ada tuh temanya apa. Nah sekarang dari hasil UTS itu paper yang sudah dibikin ketika UTS, kemudian nanti diimplementasikan dengan mewawancara orang-orang terkait dalam topik dari paper itu. Nah, saya minta hari ini itu mempresentasikan draft wawancaranya, ya, Boleh untuk kelompok 4, Miss. boleh? Sebentar. Biar sekalian, Miss. Iya, Ya, oke. betul. Iya, Miss. Izin, sebenarnya untuk yang minggu lalu itu, Miss ada 3 poin. Jadi kemarin itu Miss suruh kita buat satu slide PPT di mana isinya itu adalah judul paper-nya, kemudian metode penelitian, yang akan digunakan, kemudian calon narasumbernya itu siapa, gitu. Oke, boleh. Nah, kalau Sebentar Mbak Sel. Mbak Selvi, ini saya kelihatan, tapi oh, nggak iya maaf kebaca. maaf, Miss. Oke, oke, ya Udah lanjut. ya, Ya. oke. Jadi di sini, judul paper kami kelompok 4 itu adalah, mengambil, materi Ethics as a Branch of Philosophy, di mana di sini contoh kasusnya itu adalah etika komunikasi dalam tindakan pendisiplinan, siswa, di SMKN 2 Garut, gitu. Menganalisis kasus tentang, seorang guru yang Oh memotong iya, rambut iya. siswinya. Mhm. Gitu. Nah, di sini, kurang lebihnya, dari paper kami itu membahas tentang kasus, pemotongan rambut secara paksa yang ternyata dialami oleh sejumlah siswi di SMKN 2 Garut. Nah, ini itu dilakukan oleh, seorang guru yang gurunya ini adalah, mengampu, pelajaran bimbingan dan konseling gitu. Jadi, dianggapnya ini sebagai bentuk, salah satu bentuk pendisiplinannya gitu. Nah, kasus ini kemudian viral di media sosial, di TikTok, bahkan masuk ke dalam beberapa platform, yang juga kayak Vokatif dan lain sebagainya gitu ya, mengenai, gimana sih gitu ya akhirnya jadi perdebatan tentang batas kewenangan seorang guru dalam menegakkan tata tertib sekolah gitu. Dan kemudian di sini akhirnya disorot juga, pentingnya penerapan etika komunikasi dalam dunia pendidikan gitu, karena, dianggapnya, guru tersebut itu kurang apa ya, berkomunikasi gitu dan langsung mengambil, tindakan, yang lumayan ekstrim ya gitu, memotong rambut secara paksa. Nah, Ya. penelitian kami di sini bertujuan untuk menganalisis tindakan tersebut melalui perspektif etika dan filsafat komunikasi. Khususnya adalah, mengenai konsep, etika komunikasi itu sendiri dan juga, komunikasi interpersonal. Selanjutnya Alicia mungkin? Ya, jadi berdasarkan kemarin kan UTS kita udah sempat analisis sendiri sedikit ya. Berdasarkan analisis kita itu perilaku yang dilakukan oleh guru ini merupakan pelanggaran dari teori typology of unethical message, di mana tindakan yang cukup ekstrim ini tuh dinilai sebagai disruptif dan koersif. Di sini kita berencana untuk melakukan metode penelitiannya itu wawancara mendalam, di mana kita akan wawancara dari perspektif tenaga kerja pendidikan. Di sini kita rencananya akan mewawancara seorang guru SMP dan dosen supaya bisa mendapat perspektif kira-kira bagaimana sih kelakuan atau perilaku yang etis atau sebaiknya dilakukan sebagai tenaga kerja pendidikan yang juga memiliki power imbalance ya kalau misalnya dibandingin sama guru. Bagaimana sih aksi yang seharusnya dilakukan ketika melakukan pendisiplinan siswa. Seperti itu, Miss. Jadi kita akan mewawancara dari perspektif tenaga kerjanya dengan rencananya dua narasumber ini. Jadi yang akan diwawancara guru SMP yang seperti apa? Kriterianya, karakteristik dari narasumbernya. Kalau untuk karakteristiknya sebenarnya ini, kita mencoba untuk me-reach out, dari yang memang kita kenal sih, Miss. Itu pertama gitu, karena mungkin biar, nggak karena kan waktunya juga lumayan singkat gitu. Jadi memang, ada, relasi dari kami bertiga gitu, teman, salah satunya adalah guru SMP dan juga dosen. Nah, kenapa di sini, kita juga ngambilnya yang satu sekolah sama yang satu itu kelasnya universitas sebenarnya untuk
tahu secara garis besar sih Miss, karena kan ini related-nya tuh pendidikan. Jadi, gimana sih kalau misalnya mencoba untuk mendidik atau menegur anak-anak siswa atau siswi di sekolah sama kalau misalnya di universitas. Jadi apa yang levelnya tuh udah mahasiswa atau mahasiswi gitu, apakah ada perbedaan gitu. Dan menurut kita ini menarik banget buat dibahas karena takutnya gitu ya dari sisi dosen sebenarnya kayak, "Oh nggak apa-apa," gitu. Karena kan memang, yang mereka hadapi emang, mahasiswa gitu ya. Tapi apakah kalau misalnya guru gitu ada perbedaan dan lain sebagainya. Jadi kita mencoba, mengambil 2 sudut pandang itu sih, Miss, gitu. Mmm, oke, nggak apa-apa. Cuma mungkin, eee, perlu ada semacam rencananya berapa orang? Gurunya atau dosennya itu berapa orang yang akan dijadikan narasumber? Rencananya 1 sih, Miss. Jadi 1 guru, 1 dosen. Oh, nah, maksud saya gini, supaya perspektifnya lebih luas, sebaiknya 2 guru, 2 dosen. Jadi karena kalau 1 guru sama 1 dosen kan cuma 1 perspektif. Tapi kalau 2, kita akan lihat mungkin mereka punya perspektif yang berbeda. Jadi kita akan lihat bagaimana sudut pandang yang berbeda itu kita cari titik temunya, gitu. Kalaupun ternyata sama, itu berarti kan ada semacam benang merah bahwa secara dalam sudut pandang atau perspektif guru tuh begini nih, mereka sama nih gitu. Kalau misalnya dosen seperti ini nih gitu. Nah, jadi kalau menurut saya untuk yang dosen juga dikaitkan juga dengan teori atau konsep-konsep etikalnya gitu. Kalau guru, nah kalau guru mungkin juga bisa dari guru BP ya atau BK ya misalnya ya. Karena kan yang kasus ini kan guru BK-nya kan gitu. Sehingga Iya, mungkin betul, dari Mas. perspektif orang itu juga bisa ada dengan mereka punya tanggung jawab yang sama, mereka punya pemikirannya seperti apa? Apakah juga sama atau mereka punya perspektif yang berbeda gitu? Ya, sebaiknya Iya, Miss. dilengkapi untuk itu. Untuk pertanyaan sendiri sudah dibuat belum ya? Belum sih, Miss, untuk pertanyaan. Oke. Mhm. Minggu depan disiapkan draft untuk wawancaranya ya? Iya, Atau baik, Miss. iya, boleh sambil coba wawancara juga nggak apa-apa. Karena kan waktu udah tinggal 2 minggu lagi ya. Jadi sambil jalan aja. Karena gini, kalau ada penelitian kualitatif itu eh, draft wawancara itu sangat fleksibel, beda dengan yang kuanti. Kalau kuantitatif itu kan pertanyaan itu rigid, tertutup. Jadi apa yang kita siapkan itu harus ditanya karena itu dikaitkan sama teori. Nah, kalau dalam kualitatif itu kan based on data. Jadi ketika misal di lapangan data menunjukkan kita perlu mengelaborasi pertanyaan, nggak apa-apa gitu. Yang penting tidak keluar dari topik. Nah, makin mendalam, makin banyak yang kita gali, makin bagus gitu. Ya, jadi disiapkan aja sambil simultan mulai wawancara gitu. Supaya nanti 2 minggu ke depan di akhir sesi sudah bisa memberikan semacam laporan apa ya laporan sementara gitu hasil dari papernya sehingga nanti kalau ada kekurangan saya bisa kasih masukan dan nanti kalau sudah firm bisa dikumpulkan pada saat hari H UAS gitu ya. Baik, Miss. Terima Oke, kasih banyak, Miss. oke, good good. Berikutnya silakan kelompoknya siapa? Ayo monggo. Saya sama Mahesa, Miss, boleh, Miss? Boleh. Miss, di Mahesa sini. udah jadi susulan belum ya? Susulan saya ditolak, Miss. Hah? Susulan saya ditolak karena kan kalau dibandingin sama semester kemarin susulan saya itu butuh wawancara kan karena saya freelance saya nggak punya surat kerja jadi saya nggak bisa susulan. Oh, ada peraturan gitu. Itu baru nih soalnya.
Harus apa? Wawancara? Iya, wawancara. Terakhir sih saya nanya Mas Taufik gitu ya, wawancara. Terus kan saya nggak punya surat kerja. Jadi kalaupun saya Wawan bikin surat kerja sendiri, nggak bisa saya, nggak memenuhi wawancara ininya. wawancara apa? Sebentar ya, ini agak ini sebentar. Mhm. Wawancara apa maksudnya? Saya nggak Wawancara kenapa tidak bisa ikut UTS waktu itu. oh, Itu peraturan barunya, Miss. saya baru tahu ada gituan. Iya. Waktu itu kenapa ya nggak submit? Saya masih ada kerjaan, Miss. Banyak banget saya numpuk di saya. Dari orang Mendadak kan. dari tempat kerja itu nggak bisa ngasih Enggak rekomendasi? bisa, saya freelance, Miss, soalnya. Karena jadi persoal ke perorangan, nggak ke perusahaan. Oh, karena Karena kalau yang semester kemarin itu saya masih bisa karena dibilangnya coba dibikin dulu aja. Maksud surat kerjanya. Padahal kan jadi saya bikin sendiri surat kerjanya. Itu masih bisa. Tapi yang sekarang kayaknya udah nggak bisa pakai cara itu lagi karena masih ada harus wawancara dan lain-lain. oh sayang amat ya. Karena Iya, berarti nggak punya nilai UTS, Mas. Eh, sementara nanti pembaginya tetap sama. iya. Tapi itu Konsekuensinya konsekuensinya saya, Miss. nilai UASnya harus maksimal. Iya, kalau itu konsekuensi saya nggak apa-apa, saya terima aja. Oke deh. Baik, ya lanjut silakan. Baik, saya izin. Nah, oke. Ya, silakan. Oke. Jadi saya dan Mahesa di sini meneliti mengenai jadi ini adalah draft perencanaan wawancara penelitian kita tentang doxing Farida Nurhan terhadap Code Blue dengan menggunakan teori privacy in communication, ethics, and philosophy. Oke, next, Mahesa. Sebelum itu boleh oh ya, ini ceritakan dulu kan. Terus terang saya nggak ngikutin nih berita ini siapa dan mereka siapa saya nggak paham. Mungkin bisa Oke, baik. diceritakan ringkas ya. Oke, baik. Jadi, Boleh terserah sebelumnya. Oma itu yang mana? Yang perempuan apa yang laki? Omai itu yang perempuan, Miss, yang Farida Nurhan itu. Terus Sapaannya kalau Omai, yang code blue perempuan. Code Blue itu yang yang laki pria ini. yang pakai kacamata, iya. Mereka hubungannya apa? Jadi mereka itu sama-sama content creator sebenarnya, Miss. Nah, Ah, kasusnya itu bermula dari yang pria ini dia bikin konten food food vlogger gitu, Miss. Dia nge-reaction ah, tentang dia datang ke satu warung ah, warung makan yang ada di Jakarta kalau nggak salah, Miss, ya itu. ah. Dan dia merasa bahwa maksudnya mengungkapkan beberapa kritik yang itu agak cukup pedas gitu, Miss, buat warungnya gitu. Kritik ke yang perempuan. Enggak, bukan ke perempuannya, Miss. Perempuannya itu justru malah nyerang kritikannya si ini, si Code Blue itu. Oh, oke. Si Dia, kalau code blue-nya nah, ngeritik si penjual apa toko kuenya itu, toko makanannya. iya betul, Miss, betul. Oh, oke. Oke, oke. Ya, saya paham. Lanjut. Oke, jadi intinya tadi di ketika Code Blue ini mengungkapkan kritiknya di sosial media tentang warung makan yang dia rasa itu kurang proper dari segi Mhm, kebersihan, dari segi harganya yang cukup mahal, itu mhm, mengundang sakit hati dari si penjual warung makannya itu tersebut. mhm. Terus kemudian si Farida Nurhan melihat sekilas tentang konten konten dari penjualnya dan juga konten dari Code Blue-nya. Nah, Mmm, akhirnya Farida Nurhan merespon dengan eh, agak cukup panjang, tapi pada ujungnya mhm. Farida Nurhan itu sampai membongkar data-data rahasia dari si Code Blue seperti nomor HP Oh, dan lain sebagainya gitu, Miss. Yang apa itu harusnya itu. KDRT? Oh, bukan KDRT, Miss. Jadi intinya si Farida Nurhan itu Nah, itu membongkar. suaramu kecil banget tadi. Ya, Ya, oke, ini udah jelasin, Miss. Jadi udah. intinya si Farida Nurhan ini membongkar beberapa data privacy dari Code Blue seperti nomor HP Oke. dan lain sebagainya gitu. Mhm, Nama aslinya Code Blue dan lain sebagainya itu sih, Miss. mmm, Kurang lebih ya.
Terus mungkin di slide selanjutnya mengenai rincian penelitian akan dijelaskan oleh Mahesa. Oke. Oke, jadi kita mau pakai metode penelitian in-depth interview. Jadi kita wawancara mendalam ke calon narasumber berupa Gen Z yang aktif di media sosial, micro-influencer, sama content creator. Micro-influencer itu kayak apa sih? Micro-influencer itu kayak contoh di Instagram atau di Twitter kan suka ada orang-orang yang eh, kayak bisa kita bilang contohnya tuh kayak dokter Tirta lah. Kalau ambil contoh paling 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 laymannya itu dokter Tirta, jadi micro-influencer dan tapi lebih kecil dari dokter Tirta sedikit. Mhm. Nah, jadi orang-orang yang secara aktif di media sosial, yang kebetulan Gen Z, dan juga secara aktif mencoba menginfluence orang lain yang menggunakan platform tersebut. Narasumber kita nanti berjumlah 3 orang rencananya. Kita udah bikin ini ya, Miss, list pertanyaan, tapi mungkin masih bisa diganti sih, karena saya ini membuatnya berdasarkan pengetahuan saya aja. Jadi, eh, list pertanyaan pertama tuh perkenalan jelas, nama, usia, pekerjaan, dan tempat tinggal. Yang kedua itu pertanyaan-pertanyaan inilah yang surface level lah, kayak seberapa aktif narasumber di media sosial, apa yang digunakan, apa narasumber tahu doxing itu apa, atau pernah lihat nggak kasus-kasusnya di media sosial. Nah, pertanyaan mendalamnya itu tanggapan kasus doxing yang banyak diperbincangkan. Nah, tapi di sini harusnya saya nulis soal ini ya Farida Nurhan dan Hot Blue ya untuk biar agak lebih Mhm. sambung. Dan pertanyaan selanjutnya itu narasumber punya pengalaman langsung terkait doxing karena yang kita lihat saya sama Rizky lihat itu banyak orang-orang yang kena doxing, Miss. Apalagi sama buzzer-buzzer. Kalau misalnya ketika pemerintah akhir-akhir ini kan kena kadang-kadang di WA, oh saya tahu rumahmu di mana terus ditaruh foto kartu keluarganya itu sering dan itu bentuk doxing juga karena itu Iya. data pribadi. Nah, kalau narasumber bilang iya, kita minta cerita lebih lanjut. Kalau tidak, apakah narasumber kenal seseorang yang terdampak secara langsung atau tahu lah minimal. Iya. Nah, itu untuk keempat itu pertanyaan tambahan untuk yang menjawab punya pengalaman langsung. Yaitu kita coba mengulik perasaannya saat mengalami dampaknya masih dialami atau enggak. Karena kan Mhm. banyak orang merasa takut karena kok orang ini yang saya nggak kenal tahu saya siapa dan orang tua saya siapa, saya kerja di mana. Dan yang terakhir itu sebenarnya untuk penutupan aja, apa yang ingin disampaikan terkait pengalaman atau untuk orang-orang yang sedang mengalami, yang habis itu baru penutup dari kita. Sampai situ saya sih, Miss. Iya, ini sebaiknya kan karena kasus yang diangkat tentang siapa, Ome ya sama, Godblue ya, sebaiknya juga di awal-awal tanya dulu. Jadi dikaitkan dengan itu, gitu. Jadi ditanya dulu karena kalau mereka nggak tahu kayak saya kan nggak tahu, saya nggak bisa jadi narasumber gitu, karena nggak ngikutin cerita itu kan. Jadi sebaiknya di awal sudah ditanyakan dulu, pernah lihat, apa namanya, di media sosial, eee, yang viral tentang ini enggak gitu, kalau misalnya mereka bilang, "Oh iya tahu," gitu, barulah lanjut pertanyaan-pertanyaan berikutnya nih, gitu. Gimana menurut kalian kejadian itu, bagaimana dengan doxing, baru seperti Oh, itu. Ya kalau misalnya enggak, ya sudah berarti stop, dia nggak bisa jadi narasumber gitu. Gitu ya. Jadi better Siap ya, ditanya dulu, siap. dikaitkan gitu, ya. Oke, saya pikir udah bisa dilanjutkan. Terima kasih, Miss. Oke. Selanjutnya siapa? Yang tadi Mahesa sama Rizky kelompok berapa? Kita kelompok satu, Miss. Kelompok ya satu, Mas, selamat dulu. kelompok 4 udah, berarti kelompok 2 dan 3 yang belum. Silakan. Dari kelompok 2 ya, Miss? Oke. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Miss dan Waalaikumsalam. teman-teman. Jadi Goblok. kelompok kami ini Goblok, akan goblok. membuat paper dengan berjudul inovatif atau manja, stigma negatif terhadap Gen Z di lingkungan kerja. Nah, jadi paper ini tuh berawal dari fenomena yang seringkali muncul di masyarakat maupun di media sosial, yaitu munculnya berbagai stereotip terhadap Gen Z di dunia kerja. Jadi generasi Z ini kan lahir dan tumbuh di era digital. Jadi seringkali mereka mendapatkan label sebagai generasi yang manja, sensitif, terus juga
tidak kuat akan tekanan, terus juga gampang resign dan juga kurang loyal terhadap suatu perusahaan. Nah, padahal di sisi lain, Gen Z ini juga dikenal sebagai generasi yang cukup adaptif terhadap teknologi, lalu mereka juga kreatif dan juga terbuka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dunia gitu loh. Terus mereka juga memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kesehatan mental dan pentingnya work-life balance. Nah, jadi perbedaan cara pandang inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah Gen Z itu benar-benar memiliki etos kerja yang rendah atau justru hanya memiliki nilai-nilai yang berbeda dibanding generasi-generasi sebelumnya. Nah, melalui perspektif ini, paper ini akan membahas bagaimana stigma terhadap Gen Z ini terbentuk, seperti faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta bagaimana media dan masyarakat sosial turut memperkuat stereotip ini. Dan untuk mendukung pembahasan-pembahasan dalam paper ini, kami akan melakukan wawancara yang selanjutnya akan dibahas oleh Nadia. Oke, boleh diperbesar? Terlihat tapi kurang terbaca sama saya nih tulisannya. Oh, orang kecil. Di Zoom aja bisa nggak? Oh, harus di-download dulu kalinya, harusnya ya, atau gimana? Kurang terlihat sama saya nih. Sudah terlihat belum, Miss? Sudah, boleh besar lagi dikit nggak? Mata saya sakit nih. Oke, better. Terlihat, Miss? Oke. Iya ya, better. Oke. Oke, kalau dari metode penelitian yang kita gunakan itu menggunakan wawancara mendalam dengan 3 target narasumber, yaitu pekerja generasi Z, generasi milenial, dan salah satu dari generasi X atau generasi Y. Nah, kami mengambil 3 narasumber ini dengan tujuan dapat mewakili perspektif generasi yang berbeda terhadap generasi Z dalam bekerja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Irul mengenai pertanyaan wawancara. Siap. Jadi untuk pertanyaan wawancara sementara yang masuk kita build up itu persepsi tentang Gen Z di dunia kerja. Jadi kita mau cari tahu nih persepsi Saya dari kurang jelas dengan Gen suaranya milenial Mas Irul dan ya. X. Kedengaran nggak nih? Kedengeran tapi kayak kresek-kresek gitu, Mas. Oke, bentar. Oke. Kedengaran, Miss? Nah, sekarang better. Oke. Jadi kita mau coba build up dulu dari pertanyaan yang pertanyaan wawancara yang kita ada. Pertama itu tentang persepsinya dulu tentang Gen Z. Jadi kita mau mencari informasi dari tadi Gen milenial, Gen X atau Gen Z yang yang dia berkecimpung atau mungkin dalam satu lingkungan dengan Gen Z. Lalu stigma negatif terhadap Gen Z, di mana kita pengen tahu nih stigmanya apa sih kalau di pekerjaan tuh mengenai Gen Z dalam lingkungan pekerjaan itu. Next, bawa lagi. Nah, budaya kerja dan perbedaan generasi, karena kalau di sini kan emang ada sedikit, kalau di dunia kerja itu pasti ada aturan yang dibikin untuk yang harus kita ikutin. Tapi kenapa kok di perbedaan ini ada hal-hal yang menurut Gen Z itu ya ini kan nggak dianggapnya biasa aja, tapi menurut Gen Y atau Gen X itu merasa kayak oh ini harus apa nih, nggak bisa nih kayak gitu. Lalu juga peran media dan media sosial juga. Nah itu karena
dalam era Gen Z kan dunia digital udah sangat-sangat jadi Iya. salah satu bukan tolak ukur ya, salah satu faktor yang bikin Gen Z itu banyak perubahan. Karena ada di Next. Nah, lalu kita arahkan juga ke pertanyaan perspektif ke etika komunikasi, gimana kayak ini tuh pesan label terhadap Gen Z itu kayak gimana, terus perusahaan itu menyikapinya kayak gimana, lalu juga stereotipnya yang terjadi seperti apa. Nah, itu kita ingin mencari tahu seperti itu. Lalu untuk penutupnya juga ada nggak sih saran atau inovasi atau apa-apa dari mungkin gen yang lain. Terus habis itu juga sebenarnya untuk Gen Z itu termasuk inovatif atau manja atau gimana ya? Itu kita ingin mencari tahu. Halo? Oke. Tadi ada X sama Y. Kenapa atau bukan dan saja? Jadi ada benar-benar perwakilan dari masing-masing generasi itu ada. Ada generasi Z atau Z, kemudian milenial, X dan Y. Y itu di tahun berapa ya kelahirannya ya, kalau generasi Y itu? Wah, itu di tahun 80-an di atasnya milenial. 80, berarti kalau sekarang 20-an udah kerja lah ya. Jadi kayak dia selaku manajer atau apa gitu, kasarnya. Nah, kenapa X atau Y? Ini lagi konfirmasi ke yang mau diwawancara. Ada dua yang bisa, yang mana nih? Itu kenapa X atau Y? Kenapa nggak dua-duanya? Ada satu perwakilan dari X, satu lagi dari Y. Jadi 4 Bisa sih, Miss. narasumbernya. Nah, menurut saya Oh, sudah boleh, tepat. boleh. Boleh. Jadi baiknya gitu. Ya, jadi benar-benar mewakili semua Nanti generasi. aku coba. Nah, gitu ya. Oke. Jadi perwakilan semua generasi kelihatan di sini. Oke, menurut saya nih oke, nanti tinggal di turun lapangan saja di langsung wawancara. Ya. Oke. Baik, Miss. Oke, good. Miss. Terakhir kelompok tadi kelompok berapa ya, Irul? Kelompok 2, Miss. Kelompok 2, berarti sekarang kelompok 3 ya. Kelompok 3 siapa? Shirley sama Anita. Siapa? Shirley sama Anita, Miss. Dua-duanya tapi nggak masuk. Oh iya, Shirley nggak masuk juga ya. Shirley kok masuk korase padahal. Kenapa ya Mbak Shirley nggak masuk? Nggak mau ikut, nggak kuliah. Ada info? Kurang tahu sih, Miss. Nggak ada info dari Shirley langsung, Miss. Oke, baiklah. Jadi hari ini kan mayoritas sudah memaparkan draft pertanyaannya. Nah, jadi saya anggap semua kelompok sudah punya draft pertanyaan. Silakan mulai wawancara sesuai dengan tadi yang sudah saya kasih masukan. Minggu depan saya minta paparkannya itu skrip hasil wawancaranya. Nanti saya share contoh pembuatan skripnya, ya. Jadi kalau skrip hasil wawancara itu kan wawancaranya direkam ya, harus direkam karena nggak mungkin nggak direkam. Kalau kita tulis tangan nggak bakal kejar. Nanti hasil rekamannya baru kita dengarkan, kemudian kita buatkan skripnya. Atau kalau di handphone sekarang udah canggih kan bisa langsung dia membuat narasi dari hasil wawancara itu kan ya, gitu. Nah, minggu depan saya minta semua kelompok memaparkan mulai dari judul papernya, kemudian latar belakang, kemudian yang tadi tuh yang dari kelompoknya saya tuh. Jadi judul, latar belakang, kemudian metodenya, narasumbernya siapa aja, nah lalu skripnya bawahnya. Ya. Nanti di sesi terakhir temuannya ya. Jadi kalau di skrip
itu detail apapun yang dibicarakan atau disampaikan saat wawancara itu ditulis. Misalnya ada kalimat, sepertinya, itu juga ditulis dalam skrip. Jadi persis apa adanya murni waktu wawancara. Tapi nanti pada saat membuat hasil atau temuan, nah itu direduksi. Cari hasil wawancara yang benar-benar relevan dan itu yang dianalisis gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Jadi minggu depan saya minta itu. Jadi sekarang mulai wawancara, kemudian minggu depan presentasinya mulai dari tadi tuh, judul, latar belakangnya, terus metodenya, orang-orangnya, kriterianya, lalu skripnya. Ya, jadi minggu depan sudah sampai skrip hasil wawancaranya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya, sudah clear semua ya. Nah, jadi nanti sesi 14 itu sudah bentuk hasil atau papernya. Nah, nanti saya kasih masukan. Nah, dasar dari masukan saya itu kemudian di submit atau di upload pada saat nanti UAS. Gitu. Gitu ya? Oke. Baik, kalau tidak ada yang ingin disampaikan atau ditanya dan didiskusikan, kita akhiri sampai di sini sesi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Miss.